tradisi yang ada di sana. Sehingga dalam bagian bacaan kita pada saat ini, Yesus mengambil bagian ini tentang kerajaan sorga. Kerajaan sorga diumpamakan tentang orang-orang yang bekerja di kebun anggur. Ada yang pagi sekali sudah mulai bekerja. Janjinya adalah sehari sedinar. Jadi masuk pagi sampai sore ya 1 dinar. Ada juga yang masuk jam 9. Ini sesuai dengan waktu mereka. 3 jam. Ada juga yang masuk jam 12. Lalu jam 3. Dan selanjutnya. Sehingga pada saat apa yang telah dikatakan oleh kebenaran Allah di sini, bahwa saat pembagian upah dipanggillah yang masuk paling. Bacaan kita tadi bilang apa? Dipanggil yang masuk paling. Yang paling terbelakang, yang paling belakang itu yang dipanggil duluan. Dikasih dia 1 dinar. Wah, senang banget. Ya. Lalu yang masuk paling pertama, dia juga senang. Wah, berarti saya akan dapat lebih banyak. Ini baru 1 jam. Dia sudah dapat 1. Berarti saya lebih banyak. Ternyata ketika pembagiannya, dia adalah 1, dan semua yang masuk, jam berapapun yang mereka masuk, itu 1. Tidak ada dibedakan. Tetapi respon daripada orang yang masuk paling pagi, dia katakan, masa dia baru masuk, dia dapat 1. Saya juga yang masuk dari pagi dapat 1. Timbul kecenderungan di dalam kehidupan daripada dia. Dia mulai iri hati, sakit hati di dalam kehidupan, tidak menerima kenyataan. Padahal dia lupa bahwa perjanjiannya adalah sehari sedinar. Dan itu undang-undang mereka. Demikian, yang tidak bisa diganggu gugat sampai hari ini. Masih berlaku. Kekasih sekalian yang dikasih di dalam Kristus Yesus, sebenarnya arti daripada apa yang dikatakan oleh Yesus di sini adalah ditujukan kepada orang Yahudi. Mereka adalah umat kepunyaan Allah yang telah mereka yang paling pertama dipilih untuk mendapatkan yang namanya kerajaan sorga atau mendapatkan kehidupan yang kekal. Tetapi di dalamnya mereka menolak itu di dalam kehidupan daripada. Kalau kita lihat di dalam bacaan yang lain, dia katakan, kalau kita lihat dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 12. Aku datang kepada milik kepunyaanku, tetapi milik kepunyaanku menolak aku. Tetapi setiap orang yang menerimaku diberinya kuasa supaya mereka menjadi anak-anak Allah. Mereka adalah orang-orang yang pertama dipilih. Oleh karena itu mereka menjadi bangga di dalam kehidupan daripada mereka. Tidak mempedulikan yang lain. Di dalamnya mereka punya semangat bahwa sayalah yang paling utama. Karena saya yang paling pertama dipanggil oleh Allah. Dan mereka disebut biji matanya Tuhan. Kalau kita baca di dalam perjanjian lama. Tetapi Tuhan sebenarnya datang untuk menyelamatkan setiap orang di dalam kehidupan. Ada bangsa-bangsa lain juga yang membutuhkan keselamatan.
bangsa-bangsa lain yang akan bertobat oleh karena pelayanan daripada pemberitaan Injil yang disampaikan. Dari situ mereka juga ada suku-suku lain yang mereka juga dipanggil sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Satu, yaitu 1 dinar. Itu dengan kata lain kalau kita lihat di dalam bagian firman Tuhan ini adalah mau yang bertobat pertama, yang bertobat ke pertengahan, atau bertobat kemudian, sama-sama memiliki yang namanya satu, yaitu keselamatan yang kekal. Tidak dibeda-bedakan. Tuhan punya kuasa untuk memberikan keselamatan kepada kita di dalam kehidupan daripada kita. Kau bertobat duluan, kau juga mendapatkan keselamatan. Yang satu baru bertobat, dia juga mendapatkan keselamatan. Ada yang nanti besok-besok baru bertobat, dia juga mendapatkan keselamatan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kalanya orang yang sudah lama menjadi milik Kristus, mereka merasa bangga bahwa dialah yang paling hebat. Padahal dia tidak tahu bahwa kuasa Tuhan masih punya kuasa untuk bekerja, untuk mentobatkan orang lain yang nanti akan tampil di waktu-waktu yang akan datang. Ini contoh yang praktis ya. Ada kalanya kita lihat orang baru bertobat. Wah, itu Tuhan pakai dia dengan luar biasa. Ada pertumbuhan rohaninya luar biasa. Sehingga ada kalanya orang yang namanya sudah Kristen lama, dia bilang, kemari baru. Jadi ada kecemburuan. Kecemburuan terjadi di dalam kehidupan daripada. Karena orang yang baru bertobat, dia memiliki pertumbuhan rohani yang sangat luar biasa. Sedangkan yang sudah lama bertobat, ketinggalan di dalam. Timbullah kecemburuan di dalam kehidupan. Tuhan masih memberikan waktu kepada kita di dalam sepanjang perjalanan kita belum mendapatkan satu kebaikan di dalam kehidupan kita. Tetapi dengan berjalannya waktu, maka satu kali kelak tepat pada waktunya kebaikan itu akan datang dan menghampiri hidup kita. Seperti orang-orang yang menganggur, mereka berserakan di mana-mana, tidak punya pengharapan. Tetapi kebaikan itu datang dan menghampiri mereka. Lalu katakan, mengapa kamu nganggur? Tidak ada lagi yang memperkerjakan kamu. Tuhan bertindak itu tepat pada waktu. Kalau aplikasi yang biasa, kadang kita juga berusaha untuk mencari segala sesuatu. Ini secara jasmani. Kita sudah berusaha, tetapi tetap nganggur, tidak mendapatkan. Ada orang yang jadi udah lama usaha nggak berhasil. Ada orang yang baru usaha langsung berhasil. Lalu respon kita bagaimana? Cemburu, iri hati. Itu coba lihat, kalau ada kalanya orang yang cemburu demikian, akhirnya ribut. Itulah Tuhan membagikan kepada kita itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau berikan kepada kita. Kalau ada orang yang baru datang dan dia berhasil, puji Tuhan. Kita belum berhasil, dia puji Tuhan, saya sudah banyak menikmati kebaikan Tuhan selama ini. Jadi kita jangan sakit hati. Karena kita sudah yang pertama menikmati kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Giliran orang lain yang harus menikmati kebaikan Tuhan. Saya pernah melayani seorang, dia tukang ojek.
Saya bilang kamu berdoa sungguh-sungguh sebelum engkau melangkah untuk bekerja. Cobalah engkau berdoa sungguh-sungguh. Dia pergi naruh. Dia selalu berdiri di motor, dia berdoa, Tuhan tolong. Lama-lama ada yang mengampuni dia. Bang, mantap. Oke. Pulang dia berdoa lagi. Bang, antarin lagi. Oke. Teman-teman yang lain cemburu. Loh, kok kamu terus benar? Lalu apa yang dia katakan? Dia lakukan. Dia berdoa di dalam hati. Tolonglah mereka. Supaya mereka juga mendapat. Dan akhirnya mereka juga dapat. Lalu dia berdoa lagi. Tuhan, kasih saya lagi. Akhirnya dapat. Saya kira cara ini yang baik. Saling menopang. Kalau yang belum berhasil, ya kita doakan supaya dia berhasil. Kalau yang sudah berhasil, ya doakan yang belum berhasil supaya berhasil. Kalau kita belum berhasil, ya berdoa supaya kita berhasil. Jangan sampai kita timbul kecemburuan, iri hati. Tuhan membagikan kepada kita sesuai dengan apa yang Dia mau. Kalau kita lihat ya, aplikasi yang praktis buat kita. Sepanjang perjalanan kehidupan kita, sehari-hari itu Tuhan sudah siapkan waktu buat kita untuk memberkati kehidupan. Tidak selamanya kita akan nganggur. Hari ini mungkin tidak dapat, besok pasti dapat. Kita ini adalah orang-orang upahan. Orang-orang upahan itu selalu bergantung kepada pemilik yang nanti mengubah mereka. Hidup orang benar adalah bergantung sepenuhnya kepada pemilik hidup. Siapakah pemilik hidup kita? Tuhanlah pemilik. Tuhanlah pemilik hidup. Selalu berharap kepada Dia. Sebagaimanapun pertolongan Tuhan tepat pada waktunya di dalam kehidupan yang kita jalani di dalam kehidupan. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi jangan kecewa. Ya walaupun orang tanya, nganggur, dia nganggur. Ya nggak apa-apa. Jangan orang nanya, ada yang pernah, saya tahu bahwa dia nganggur. Tapi ceritanya tinggi. Ini lagi ada proyek di Singapura. Saya dalam hati kok begini. Ini lagi bisnisnya begini. Ini ceritanya tinggi banget. Nutup-nutupi dirinya. Kalau modal yang demikian yang tadi orang mau memberikan solusi buat kita, ngapain orangnya udah kaya ini. Ini yang ada kalanya membuat kita orang juga menutup diri kepada kita. Apa salahnya kita membuka diri kita? Memohon dengan keadaan kita. Tuhan juga pasti akan menghampiri kita dan menolong kita. Di tengah-tengah keadaan yang tidak kita berharap, ternyata disitulah pengharapan Tuhan menjadi nyata buat kita. Coba bayangkan dalam bagian perumpamaan ini, ada yang sudah jam terakhir jam berapa? Tadi jam berapa? Jam 5, karena jam 6 itu sudah selesai kerjanya. Ini menanti sampai hampir udah nggak ada harapan. Saya terkesima pada saat itu jalan sampai sore di daerah namanya Jalan Arum.
sambil besok ya mereka berdiri di situ, duduk di situ, berdiri di situ. Gak ada juga yang menghampiri mereka untuk bisa membawa mereka. Yang kan waktunya sudah tak bisa lagi. Siapa yang mau upahi? Hanya belum lagi macet sampai di sana kan udah nggak ada kerja, sampai udah habis. Yang saya mau maksudkan buat kita, ada kalanya kita ada di titik yang memang sudah tidak ada pengharapan. Tapi bagi Tuhan selalu ada pengharapan. Mana mungkin jam 5 dia bisa mendapatkan, tapi Tuhan punya kuasa. Dikala kita tidak ada, disitulah Tuhan turun. Di dalam ketidakpengharapan kita, disitulah Tuhan untuk datang dan memberikan pengharapan. Dan pengharapan yang berasal daripada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Makanya ketika dia pembayaran apa yang dilakukan di sini, dialah yang paling pertama terima. Senyum dia, Allah puji Tuhan. Satu hari kebutuhan bisa tercukupi di dalamnya. Kasih sekalian dikasih dalam Kristus Yesus. Kalau kita berhasil tepat pada waktunya, lebih daripada cukup di dalam kehidupan kita. Ada waktu yang Tuhan yang berkati kehidupan kita akan lebih cukup. Bahkan membuat kita senyum-senyum. Ada sukacita. Tapi kalau belum mendapatkan, kiranya senyum. Aduh, mukanya seperti orang makan asam.